Kasus COVID-19 di India makin mengganas. Banyak orang sedang menonton film ini. Saya juga menonton. Rasanya sangat takut. Yang pertama, mulai dari seekor kelelawar. Seorang sedang bekerja dalam hutan. Potong pohon. Beberapa kelelawar dibangun. Pada waktu sedang mencari makanan. Dia sudah makan sesuatu. Kemudian dia terbang ke peternakan babi. Kita gak bisa tahu virus yang ada di kotoran kelelawar. Seekor babi sudah makan kotoran itu. Pada hari berikutnya, babi ini dibawakan ke restoran. Seorang chef siap memotong daging untuk masakan. Tiba-tiba rekannya panggil dia keluar. Mencuci tangan cepat. Chef keluar. Beth sangat suka makanan dari dia. Mau berfoto bersama dia. Kemudian Beth pergi ke kasino. Sepria dari Jepang bilang, meniup angin untuk menjadi beruntung. Jadi dia mengikuti. Setelah itu dia membeli 2 gelas alkohol. Saat berdiri dia gak hati-hati HP jatuh. Si cantik dari Ukraina yang rambutnya kuning sudah mengambilkan HP. Pelayan Mit membersihkan meja. Ambil gelas yang Beth sudah minum. Selesai kerja Mit pulang ke rumah. Dia merasa gak muas ketika naik perahu. Kemudian naik kereta cepat. Memegang tangan. Batuk terus-menerus ketika naik lift. Sekarang dia tidak bisa melihat jelas. Akibatnya, pada saat menyeberang jalan, ditabrakan. Saat ini Ukraina sedang bekerja di perusahaan. Menaruh dokumen di atas meja. Dia sakit. Jadi sudah mengizinkan bos dan naik taksi pulang ke hotel. Saat ditemui, mulut berbusa. Kakinya berwarna hitam. Sedangkan pria dari Jepang naik pesawat untuk pulang. Kemudian naik bus. Akhirnya gak bisa menahan lagi. Jatuh di bus. Kadang-kadang Beth mulai batuk. Bertemu dengan banyak orang. Sampai rumah, peluk anaknya. Pada hari berikutnya, anaknya demam sampai 38 derajat Celcius di sekolah. Usaha kesehatan sekolah memberikan obat seperti demam biasa saja. Hari ini adalah hari keempat Beth terkonfirmasi virus. Semua orang yang bertemu dia sudah meninggal. Beth mulai takut. Sampai dia mulut berbusa dan kejang. Suami membawa dia ke rumah sakit. Dokter berusaha keras menyembuhkan penyakit dia. Walaupun tampak usaha itu akan sia-sia. Mereka tidak tahu mengapa dia meninggal. Dokter minta Mitch untuk melakukan autopsi. Kematian Beth tidak biasa. Dokter meragukan bahwa penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini sudah menyebar seluruh di dunia. Mitch sangat sedih. Tiba-tiba ada telepon. Ya benar. Anak dia juga meninggal. Sudah banyak orang meninggal. Ahli epidemiologi harus mencari alasan. Ketika melihat hasil autopsi Beth, WHO sudah menjelajahi. Virus ini mudah menyebar dengan cepat melalui udara. Bisa penularan langsung dan tidak langsung. Artinya, tingkat infeksi akan meningkat secara eksponensial. Kemungkinan, banyak tempat yang orang telah terinfeksi virus. Tanpa gejala. Sekolah libur. Pemerintah minta orang tua harus merawat anak. Semakin hari semakin banyak orang terinfeksi virus. Gak bisa mengontrol. Satu persatu dibawa ke rumah sakit. Bukan hanya menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. Akan tetapi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Rumah sakit kelebihan beban. Semua takut. Hanya selama 1 minggu saja. Kelompok pertama yang terinfeksi virus sudah meninggal. Total kasus seluruh dunia lebih 90.000. Orang bisa terinfeksi sampai 270 ribuan. Terus menyebar ke beberapa tempat ini. Ahli kesehatan berusaha mencari vaksinasi. Tetapi belum ada vaksin. Setelah menerima vaksin, vaksin bisa bantu sembuh. Tiba-tiba seorang memikir. Semua orang yang bertemu dengan Beth sudah meninggal. Kecuali Mitch. Dia masih sehat. Pasti dia ada antibodi infeksi alami. Para ahli biologi sudah menjelajahi hal ini. Sebenarnya, dalam tubuh Mitch ada sejenis protein. Bisa mencegah membagikan virus. Mereka membuat banyak tes. Atas banyak badannya. Vaksin protein. Tetapi masih belum bisa. Ketika semua ahli biologi ingin menyerah. Tiba-tiba ada seorang ahli biologi yang sudah mengundurkan diri. Dia jalani karantina sendiri di ruang. Untuk mencari vaksin. Akhirnya sampai hari ke-12. Dia sudah bisa. Dia gak perlu gaji. Langsung memberikan teknik untuk WHO. Tetapi ini hanya langkah pertama.
Untuk yakin, mereka harus uji klinis banyak kali. Kemudian kontak dengan perusahaan farmasi. Saluran distribusi global. Perlu beberapa bulan. Dengan tingkat infeksi sangat cepat. Setelah 3 bulan, 8 juta kasus infeksi. Dalam waktu ini, selalu ada orang ingin mencari keberuntungan. Seorang blogger membuat video. Sebenarnya dia tidak terinfeksi virus. Tetapi dia berbohong, dia demam sampai 39 derajat Celcius. Kemudian dia makan obat ini. Dia sudah sembuh. Banyak orang berbagi video. Mungkin tidak ada orang percaya. Tetapi banyak orang percaya. Semua orang pergi ke apotek. Ada banyak orang batuk. Ada orang gak memakai masker. Pada saat staf bilang, hari ini apotek tutup. Semua orang seperti sebuah bom. Pecah pintu masuk apotek. Mulai rampok obat. Kemudian semua orang juga paham. Hanya bohong saja. Dari hari ke-26, sekitar 580 juta orang terinfeksi virus di seluruh dunia. Antara 12 orang ada seorang terinfeksi virus. Jalan-jalan di dalam kota. Penuh sampah. Tidak ada orang di tempat umum. Orang memakai baju hazmat saat keluar rumah. Ibu kota selalu ramai. Sekarang hanya tinggal rampok. Semua jalan dalam kota lockdown. Sedikit orang mencari alasan untuk keluar kota. Semakin hari semakin banyak orang meninggal. Kantong mayat juga gak cukup. Mayat harus dikubur. Vaksin diuji selama 57 hari. Hanya dalam badan monyet. Berhasil. Semua orang berharap dan berdoa. Tetapi harus menunggu 24 jam. Semua ahli paham. Waktu sangat penting. Selama sedetik saja, sudah banyak orang meninggal. Dia gak bisa tenang lagi. Dia langsung uji sendiri. Tambah satu lagi. Dia pergi ke tempat karantina. Buka masker. Cium ayahnya. Ya benar, sudah sukses. Vaksin pertama. Tunggu 90 hari lagi. Karena jumlah vaksin terbatas. Siapa yang bisa suntik vaksin menjadi masalah besar. Pemerintah guna cara putaran lotre. Hasil lotre pertama. 10/3. Artinya untuk orang lahir pada tanggal 10 bulan Maret. Akan disuntik. Selanjutnya, mereka harus putar lotre 365 kali. Ada masalah lagi. Sedikit orang jahat. Mau rampok vaksin. Pemerintah langsung mengatasi. Suntik langsung di tempat. Orang yang sudah disuntik. Ada gelang di tangan. Sekarang sudah cukup vaksin. Cukup untuk seluruh dunia. Sekarang hari ke-135. Semua orang antri untuk suntik vaksin. Kehidupan sehari-hari sudah kembali. Semua sudah aman. Para ilmuwan mengambil semua sampel virus. Dikunci dalam ruang dingin. Dalam film, orang sudah bisa mengatasi virus menyebar. Tetapi masa sekarang, kita masih belum. Setiap hari, banyak orang terinfeksi COVID. Sangat sedih. Masyarakat belum aman. Perlu bantuan. Dalam film, profesor pertama sangat berani. Kultur virus di dalam sel organisme hidup. Untuk menciptakan vaksin. Staf pemerintah pergi semua tempat untuk cari vaksin. Setelah terinfeksi virus, akhirnya mereka dibakar. Di samping itu, mereka memakai tubuhnya untuk uji vaksin. Di masa sekarang, ada gak orang seperti itu? Mungkin kita gak tahu. Virus ini berasal dari mana. Tetapi kita tahu. Kita harus menang virus ini. Berani. Atau bisa meninggal. Dan kita juga menghormati pahlawan. Hanya saat Anda tenggelam dalam kegelapan. Makanya, Anda baru menyadari bagaimana pentingnya kecerahan. Melalui pandemi ini, kita diingatkan bahwa harus menghargai kehidupan yang lebih aman dan lebih bahagia.